Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Muhammad Yasin Suliana. Kita akan mempelajari materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Di materi kali ini kita masuk ke bab yang kedua, pertemuan yang ketiga. Setelah kita membahas kemarin tentang hakikat demokrasi dan klasifikasi demokrasi, nah maka di minggu ini Bapak akan memberikan satu materi yang bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bapak akan mengambil satu ahli dan review dulu sebelumnya, review tentang demokrasi itu sendiri. Ya, di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi ini adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, bagaimana pelaksanaan demokrasi ini? Apakah sama dengan demokrasi di Amerika? Apakah demokrasi di Indonesia ini sama dengan demokrasi di negara-negara otoriter? Apakah demokrasi di Indonesia ini sama dengan demokrasi yang ada di Amerika yang liberal? Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana demokrasi ini sejalan, sejalur, dan bagaimana pengaplikasiannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai Pancasila ini tidak boleh lepas dari segi-segi atau dari nilai-nilai yang ada dalam ketatanegaraan kita. Termasuk HAM kemarin kita pun sama. HAM pun membahas mengenai HAM yang berlandaskan atas nilai-nilai Pancasila. Dalam demokrasi pun sama. Menurut Ahmad Sanusi, bahwa demokrasi ini dibagi menjadi 10 bagian. Kenapa 10 bagian? Bahwa demokrasi Pancasila ini dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, kita lihat dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Ada demokrasi yang berketuhanan, yang Maha Esa. Bahwa demokrasi di Indonesia ini harus berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi demokrasi di Indonesia ini tidak seperti demokrasi di Amerika yang liberal. Demokrasi tidak sama seperti yang di Korea Utara. Itu bukan demokrasi, tapi lebih ke otoriter. Nah, adapun yang selanjutnya adalah demokrasi yang dengan kecerdasan. Bagaimana dengan kecerdasan ini sesuai dengan tata dan aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Selanjutnya, demokrasi yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, bagaimana demokrasi yang berkedaulatan rakyat? Yakni demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, inilah yang dimaksud dengan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Tidak berarti bahwa kekuatan ini berdasarkan atas kekuatan yang seperti kerajaan. Tidak, tapi ini berdasarkan atas kerakyatan. Yang keempat, ada demokrasi berdasarkan rule of law atau aturan hukum. Jadi demokrasi di Indonesia bukan sembarang bahwa kita dapat berpendapat dengan seenaknya, tapi itu harus sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Jangan sampai ketika kita mengutarakan demokrasi kita itu kita berapi-api, tetapi kita melanggar yang namanya undang-undang dasar. Nah, ini yang salah. Yang salah ketika kita melanggar nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu demokrasi di Indonesia ini harus sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Nah, pemisahan kekuasaan ini bukan berarti kita berada di dalam satu negara yang diatur oleh raja, yakni kekuasaannya terpusat oleh raja. Namun, ketika demokrasi ini berdasarkan atas pemisahan kekuasaan, demokrasi ini dibagi-bagi menjadi asas trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, tidak terpaku oleh satu seperti di sistem-sistem kerajaan. Selanjutnya ada demokrasi dengan kemakmuran, bahwa demokrasi ini seharusnya melahirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan berarti dengan demokrasi ini para elit politik malah menjadikan demokrasi ini sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya dan menindas rakyat
kecil. Nah, ini yang seharusnya ada dalam demokrasi di Indonesia, yakni demokrasi dengan kemakmuran. Selanjutnya, yang terakhir yang ketujuh adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Bagaimana yang berkeadilan sosial itu adalah semua harus merasakan keadilan dalam berdemokrasi. Bukan berarti karena dia dipandang sebagai warga etnis yang notabene sedikit atau misalnya menjadi minoritas, nah itu tidak diberikan hak demokrasinya. Nah, dalam hal ini menurut Ahmad Sanusi adalah demokrasi yang harus berkeadilan sosial, yang dimana ketika nilai keadilan sosial itu dilaksanakan tidak memandang suku, etnis, agama, atau biasa disingkat itu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini, yakni mengenai berikut dinamika demokrasi Pancasila dalam penerapannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Ahmad Sanusi. Jadi untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga, Bapak harapkan kalian bisa lebih lagi menggali mengenai apa itu demokrasi yang ada di Indonesia. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana periodisasi demokrasi di Indonesia. Apakah Indonesia pernah menggunakan demokrasi yang liberal, otoriter? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan keempat. Maka dari itu tetap jaga kesehatan, jangan lupa kita juga harus menjaga yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam gangguan yang ada. Nah, terutama kita juga sekarang sedang diganggu oleh beberapa berita-berita hoax yang itu dapat menghancurkan nilai-nilai demokrasi dari bangsa Indonesia. Semoga kalian sebagai generasi penerus bisa meneruskan tongkat perjuangan, meneruskan semangat bangsa agar kalian menjadi warga negara yang baik dan tahu hak dan kewajibannya. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.